Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI beserta seluruh jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik yang menghadiri acara ini dari rumah maupun hadir langsung di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Hajah Nurjanah Johantini, beserta seluruh jajaran PP Aisyah, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran Forpimda Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Wali Kota Surakarta. Saya memanggil beliau dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, yang hadir bersama kita secara langsung di auditorium ini. Dan tadi saya sempat berbicara ringan dengan Mas Wali Kota, karena beliau namanya adalah Gibran. Saya tanya, apakah Mas Wali Kota juga pandai menulis puisi seperti Khalil Gibran? Ternyata saya baru tahu Gibran itu adalah singkatan. Yang singkatannya apa? Boleh dibocorkan nggak Mas Wali Kota? Kalau enggak untuk kuis ya Pak Rektor. Ternyata Gibran itu singkatan. Sebagaimana nama Hamka itu juga singkatan. Buya Hamka itu adalah Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kalau Mas Wali Kota Solo ini Gibran itu singkatan. Singkatannya apa? Nanti dijawab lewat kuis setelah acara ini selesai. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta seluruh jajaran Wakil Rektor dan Sivitas Akademika sebagai Sohibul Bait acara ini, dan tentu yang tidak saya lupakan, sangat saya hormati, saya cintai sahabat saya Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah beserta seluruh jajaran PWM, juga Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah beserta seluruh jajaran PWA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah se-Jawa Tengah, juga mungkin dari pimpinan wilayah yang lainnya di Indonesia. Dan saya tadi mendapat informasi acara ini disiarkan juga melalui beberapa akun. Kalau tidak salah dari panitia disebutkan ada 1.500 atau 15.000 Mas Bambang, yang kira-kira kalau dihitung kalau masing-masing akun itu 1.000, maka ada sekitar 150.000 jamaah Zoomiyah dan YouTubiyah yang mengikuti acara pada malam hari ini. Dan tentu juga pemirsa TV-mu dimanapun berada,
dan juga PCIM di 27 negara. Izinkan saya pada kesempatan ini dalam forum yang sangat mulia dan berbahagia ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam yang sangat berkah dan berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109. Kesempatan milad kali ini memang kita selenggarakan dalam suasana yang masih dengan penuh keprihatinan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu maka sesuai dengan tema Milad tingkat nasional, optimis hadapi COVID-19, tebarkan nilai utama, serta milad untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah berkhidmat sampai akhir hayat, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini beberapa hal, terutama dalam kaitan dengan perjalanan Muhammadiyah selama 109 tahun. Momentum milad ini adalah momentum di mana kita melakukan muhasabah atas perjalanan persyarikatan Muhammadiyah dan juga perjalanan dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum milad ini juga menjadi momentum untuk kita melakukan mudzakarah dan juga munadharah, bagaimana agar kita senantiasa dapat belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Tadi dibacakan oleh qori'ah kita yang luar biasa, bacaannya sungguh sangat menggetarkan hati. Qori'ah kita tadi membacakan surah Al-Hasr, surah 59 ayat yang ke-18, yang di situ Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa melakukan munadharah atas apa yang terjadi pada masa lalu untuk masa depan. Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk secara individu dan secara kolektif senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri dan pribadi yang senantiasa berusaha memperbaiki kualitas diri. 109 tahun yang lalu, Muhammadiyah hanyalah sebuah persyarikatan yang berskala lokal, karena izin yang diajukan pada waktu itu hanyalah untuk wilayah yang sangat kecil di Karesidenan Yogyakarta. Bahkan mungkin dimulai dari sebuah kampung kecil di Kauman. Saya membaca dalam beberapa catatan sejarah, Muhammadiyah mengajukan izin pada tahun 1912, tapi izin baru terbit 1914. Jadi proses birokrasinya lama, 2 tahun. Untuk ngurus izin itu perlu waktu 2 tahun. Jadi kalau sekarang ada pemerintahan yang proses administrasi ngurus izinnya itu lambat, itu seperti pemerintah Belanda pada waktu itu. Itu manajemen kolonial kalau lama. Kalau sekarang itu justru hitungannya itu tidak tahun, tidak juga bulan, tapi juga tidak minggu, bahkan mungkin hitungannya adalah hari, bahkan dalam beberapa hal hitungannya jam. Karena kita sekarang berada pada era di mana teknologi digital itu seharusnya membantu kita untuk dapat melaksanakan semua hal dengan cepat. Muhammadiyah 109 tahun yang lalu
berasal dari sebuah kampung di Yogyakarta, tapi sekarang alhamdulillah Muhammadiyah telah tersebar di kampung-kampung sekurang-kurangnya di 28 negara. Karena dalam catatan kami juga sekarang berdiri cabang istimewa baru yang kalau saya hitung menurut benuanya ada Muhammadiyah di Amerika, yaitu Muhammadiyah cabang istimewa di Amerika Serikat, yang ketuanya adalah seorang profesor yang mengajar di University of California at Riverside. Riverside itu artinya pinggir kali. Mungkin kalau di sini kira-kira pinggir Bengawan Solo, kira-kira begitu. Ada Muhammadiyah di Australia. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekarang kita sedang mengurus izin untuk mudah-mudahan operasional Muhammadiyah Australia College yang ada di Melton, Victoria. Mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa kita buka. Hari-hari ini kita menunggu approval atau izin itu bisa diterbitkan, karena menurut informasi yang saya terima dari PCM Australia, insya Allah 23 November ini keputusan untuk izin itu dapat dipenuhi atau tidak akan disampaikan oleh otoritas pendidikan di Victoria. Kita alhamdulillah sudah punya UMAM, Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Dan kita juga punya cabang istimewa Malaysia yang sangat aktif. Bahkan kita sudah punya pimpinan ranting istimewa di Malaysia itu karena saking banyaknya anggota kita di negara jiran. Ada Muhammadiyah di Mesir dan berbagai negara Eropa seperti di Inggris, kemudian juga di Jerman, di Belanda dan sebagainya. Yang intinya Muhammadiyah itu insya Allah sudah tersebar di mancanegara dan sudah terkenal di kalangan berbagai komunitas internasional. Karena itu maka kita perlu bersyukur atas nikmat Allah. Karena atas berkat rahmat Allah itulah Muhammadiyah terus berkembang. Tapi tentu saja perkembangan Muhammadiyah itu juga tidak lepas dari pengabdian, ketulusan, pengkhidmatan dari seluruh pimpinan dan warga persyarikatan, dan juga dukungan serta kemitraan dari berbagai pihak. Karena itu maka izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga persyarikatan, pada pimpinan dan juga semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah dapat seperti sekarang ini. Banyak yang memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah, termasuk dalam pidato milad yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia secara video conference pada tanggal 18 November yang lalu. Muhammadiyah telah memiliki kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan umat. Tetapi tentu saja masih banyak hal yang harus kita sempurnakan. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi di sana sini, dan itulah prinsip yang menjadi dasar Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah tidak boleh berhenti dengan berbagai macam apresiasi, tetapi menjadikan apresiasi itu sebagai cambuk untuk kita menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Tema kali ini adalah optimis hadapi COVID-19. Ada dua kata kunci yang ada di dalam tema ini. Yang pertama adalah optimis. Optimis itu paling tidak mengandung tiga pengertian. Yang pertama, kita memahami bahwa pandemi itu adalah ujian dari Allah yang pasti akan berlalu. Kalau dalam ungkapan anak muda sekarang, badai pasti berlalu. 2 tahun ini memang terasa begitu berat. 2 tahun ini banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita, tetapi kita optimis. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, musibah itu adalah cara Allah agar kita lebih dekat kepadanya dan agar lebih baik dalam setiap langkah kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Demikianlah firman Allah di dalam surah Al-Hadid. Karena itu maka Muhammadiyah optimis bahwa musibah sebagai ujian itu adalah cara Allah untuk kita ini naik kelas, cara Allah untuk kita ini menjadi lebih berkualitas. Ibarat seorang yang sedang belajar, ibarat orang yang sedang menuntut ilmu, musibah ini adalah cara Allah untuk menguji sejauh mana kekuatan ilmu pengetahuan yang kita miliki, sejauh mana kekuatan iman yang ada di dalam hati dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta sejauh mana sifat dan kepedulian kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, Muhammadiyah selama pandemi ini justru mampu menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang tangguh, organisasi yang memiliki soliditas dan solidaritas yang tinggi. Pada masa Covid ini, sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang paling dermawan se-Indonesia. Laporan yang saya terima dari MCCC, dana yang telah dihimpun dan ditasarrufkan oleh Muhammadiyah selama pandemi COVID-19 ini lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi kalau kemarin media nasional menyebut dananya 1 triliun, itu karena cara orang Muhammadiyah untuk lebih rendah hati. Karena kadang-kadang kalau Muhammadiyah menyebut 1 triliun, nanti yang lain akan menyebut 2 triliun. Relawan yang terlibat lebih dari 72.000 relawan. Dan tentu banyak catatan lain yang insya Allah ketika Muhammadiyah menyebut angka-angka, angka itu adalah angka yang realistis, bukan angka yang imajinatif. Karena itulah maka Muhammadiyah mendapat apresiasi, Ibu-ibu Aisyah mendapatkan penghargaan dan berbagai prestasi lain yang diberikan kepada Muhammadiyah. Karena itulah maka soliditas dan solidaritas Muhammadiyah juga terbukti, di mana Muhammadiyah tidak hanya sekedar melafadzkan surat Al-Maun, tetapi kemudian mengamalkan surat Al-Maun itu dalam kehidupan nyata. Dalam sebuah pertemuan dengan Bapak Menteri Kesehatan ketika beliau berkunjung ke PP Muhammadiyah, saya menceritakan keterlibatan Rumah Sakit Muhammadiyah. Saya menyampaikan ada 81 rumah sakit Muhammadiyah yang ikut melayani pandemi COVID-19. Pak Menteri langsung menyergah saya, terus berapa rumah sakit Muhammadiyah Mas Sekum, kata Pak Menteri. Karena beliau mungkin membayangkan 81 itu adalah angka yang sangat besar, dan ternyata dalam laporan terakhir saya menerima laporan rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 ada 117 rumah sakit. Ini belum termasuk perguruan tinggi dan juga belum termasuk warga persyarikatan yang bergotong royong, bahu-membahu, ta'awun alal birri wat taqwa untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Ketika Muhammadiyah menolong, Muhammadiyah tidak pernah bertanya agamanya apa, tidak pernah bertanya organisasinya apa, tetapi senantiasa menyatakan ini adalah kesempatan untuk kita menolong sesama, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya mendapatkan kiriman beberapa gambar dari tim pemakaman Muhammadiyah, tim Kamboja, di mana tim ini tidak hanya memakamkan mereka yang beragama Islam, tapi juga mereka yang tidak beragama Islam. Oleh karena itulah maka prestasi-prestasi ini memang menjadi bagian dari modal kita untuk melangkah lebih baik lagi. Karena itu maka mensitir pendapat dan juga pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah, sikap optimis itu kita tunjukkan dengan menghadapi COVID
mohon maaf kami tidak menggunakan kata-kata melawan, tetapi menggunakan kata-kata menghadapi, karena semuanya memang dinamis terus terjadi, sehingga Pak Ketua Umum Profesor Haidar sempat menyampaikan bagaimana Muhammadiyah juga selama pandemi ini mengembangkan dan memahami serta mengamalkan teologi al-insyirah. Teologi yang ada di dalam surat al-insyirah, di mana di situ Allah menegaskan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Karena itulah maka sikap optimis itu bukan sikap di mana kita mengabaikan berbagai macam protokol-protokol karena rasa percaya diri yang berlebihan. Muhammadiyah senantiasa memadukan 3 pendekatan dalam menghadapi pandemi ini, yaitu pendekatan diniyah, kemudian pendekatan ilmiah, dan pendekatan harokah. Pendekatan agama, pendekatan ilmu, dan pendekatan gerakan. Dan karena itu pula lah kemudian alhamdulillah kita senantiasa berhasil mengatasi dan berpartisipasi dalam mengatasi pandemi ini dengan segala kekuatan dan juga keterbatasan yang kita miliki. Karena itulah maka dalam rangka kita mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kita harus menebarkan nilai-nilai yang utama. Karena dalam masa pandemi ini ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan politisasi pandemi. Kelompok-kelompok tertentu yang melakukan bisnis di tengah pandemi. Mereka ini, kalau saya boleh pinjam lagunya Ebit GAD, nah, mohon maaf ini Pak Dandung, Ebit GAD itu menyebutkan dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Karena itu kalau beberapa saat yang lalu ada yang tega berbuat nista dengan mengambil yang bukan haknya dari masyarakat yang terkena pandemi, diam-diam juga ada yang berbisnis di bentuk yang lain pada masa pandemi ini. Dalam kaitan ini, marilah kita sekalian senantiasa menebarkan nilai utama. Jangan mencari kesempatan di tengah kesempitan, jangan memancing di air keruh, dan kemudian jangan menjadikan pandemi dan musibah ini sebagai komoditas politik, apalagi sebagai komoditas ekonomi. Muhammadiyah ingin untuk senantiasa hadir menebarkan nilai utama. Yang nilai utama itu singkat saya sampaikan supaya acara kita nonton teater ini tidak tertunda. Yang pertama adalah nilai keikhlasan. Inilah yang membuat Muhammadiyah itu senantiasa bertahan. Keikhlasan para tokoh Muhammadiyah itulah yang membuat organisasi ini mendapatkan berkah ilahi. Dan keikhlasan itulah yang menjadi tuntunan Allah yang perlu kita tunaikan bersama-sama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itulah yang menjadi dasar kita di dalam melaksanakan aktivitas ini. Sehingga karena itu demi kita bisa berdakwah, demi kita bisa menolong sesama, demi agar pandemi kita ini bisa segera berakhir, saya mendapatkan banyak sekali kisah-kisah mulia. Bagaimana ibu-ibu, bagaimana warga Muhammadiyah di kalangan akar rumput itu bahu-membahu bergotong royong membantu sesama tanpa pamrih, tanpa mengharapkan iming-iming politik, apalagi target-target politik tertentu, dengan memberikan bantuan kepada sesama. Keikhlasan inilah yang membuat Muhammadiyah senantiasa tumbuh, dan oleh karena itu maka pelayanan kita berkhidmat sepanjang hayat itu akan bisa kita lakukan kalau kita melaksanakan semua tugas ini dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah semangat melayani.
Semangat melayani ini ada pada Muhammadiyah sebagai bagian dari kultur dan bagian dari identitas, di mana Muhammadiyah itu mengembangkan kepemimpinan yang melayani, yang dalam istilah leadership sekarang disebut dengan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang senantiasa hadir ketika diperlukan, bukan pemimpin yang gaib ketika masalah sedang terjadi dan kemudian datang kembali ketika masalah sudah selesai. Karena sekarang ini banyak pemimpin yang gaib, kalau ada masalah beliau gaib, kalau masalah selesai baru kemudian hadir untuk tanda tangan. Karena itulah maka servant leadership, kepemimpinan yang hadir adalah kepemimpinan yang juga senantiasa mendengar keluh kesah dari masyarakat yang dipimpinnya, dari warga yang memang memerlukan tausiah, memerlukan pencerahannya. Dan pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang senantiasa mampu memberikan solusi. Pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar, menyelesaikan masalah, problem solver, bukan trouble maker, dan juga bukan sebagai kelompok-kelompok yang justru tidak dapat memberi jalan keluar ketika masalah itu terjadi. Inilah ciri dari kepemimpinan di Muhammadiyah, servant leadership, berkhidmat. Berkhidmat dalam memberikan yang terbaik, berkhidmat dalam rangka memajukan umat dan memajukan bangsa. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat lagi adalah dengan senantiasa mengamalkan dan menunjukkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Kita memang sudah banyak memiliki amal usaha, dan amal usaha itu perlu terus kita tingkatkan kualitasnya. Karena itu tadi Pak Rektor menyebut UMS sebagai salah satu universitas swasta terbaik nasional dan juga universitas Islam yang sudah masuk dalam top rank di tingkat internasional. Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta, PKU Muhammadiyah Surakarta juga menjadi rumah sakit yang juga sudah berstandar internasional. Dan tadi saya ngobrol dengan Mas Wali Kota, Mas Gibran, dua anak beliau kedua-duanya dilahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Terima kasih Mas Gibran, dan kalau nanti ada anak yang ketiga, mudah-mudahan juga dilahirkannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kata Mas Gibran, dokter-dokternya bagus, dan istri Mas Gibran merasa begitu sreg dengan pelayanan para dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah. Insya Allah rumah sakit kita terus bertumbuh, terus bertambah, dan insya Allah memberikan pelayanan yang terbaik. Amal-amal usaha Muhammadiyah yang lainnya juga terus berkembang, tetapi itu semua memang perlu untuk terus kita tingkatkan. Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum mari kita upayakan agar tradisi excellency atau sering disebut dengan tradisi keunggulan dengan spirit ihsan dan spirit fastabiqul khairat itu menjadi bagian dari semangat kita untuk Muhammadiyah senantiasa menjadi yang terbaik dan berbuat yang terbaik. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Selamat kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah atas terselenggaranya milad yang luar biasa syiar ini. Walaupun yang hadir di auditorium ini memang terbatas, tetapi tadi kata Mas Wali Kota, Muhammadiyah sudah diberikan kelonggaran untuk bisa menambah kuota jamaah yang hadir di auditorium ini. Mudah-mudahan nanti pada waktu muktamar Mas Wali Kota, kuota yang bisa mengisi auditorium ini dapat diizinkan bertambah lagi, sehingga muktamar Muhammadiyah ke-48 yang insya Allah dilaksanakan
pada tanggal 18 November 2022 dapat berlangsung dengan syiar, berlangsung dengan khidmat, dan mendapatkan inayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Solo Jambi